Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pertemuan yang kedua untuk mata kuliah teori sastra ya. Seperti di filsafat, ini saya menganjurkan untuk membuat catatan juga ya. Sudah membuat catatan? Ya, sudah ya. Untuk hari ini. Ada yang belum? Gak apa-apa. Kalau nggak belum berarti kan masih belum tersampaikan dengan baik. Lah ini dimulai dari minggu depan. Sudah selesai apa? Berapa yang sudah membuat catatan? Satu dok. Kamu aja. Teori sastra. Oh ya, karena sinyal juga ya. Mm-mm. Oh gitu. Kalau yang filsafat sudah semua. Oke, sebentar. Jadi kita bicarakan ulang saja. Apakah kita model ambil mata kuliah yang lain? Kalian sudah diminta untuk presentasi kelompok apa enggak? Sudah ya. Apakah kita coba di teori sastra presentasi kelompok atau dengan filsafat ilmu sama? Mau suka model yang mana? Masih suka model yang mana? Kelompok, kita nyoba kelompok ya. Oke. Jadi RPS-nya sudah saya kirim apa belum? Sudah ya. Itu yang sudah OB, yang buahnya atau masih yang sedikit? Yang saya kirim. Pelan ya. Saya harus tangan kiri menyiapkan ini. Yang lama apa yang baru? Yang saya kirim. Lama ya. Oke, nanti saya kirim yang baru nanti. Sudah selesai soalnya. Kemarin belum. Yang intinya isinya sama. Isinya sama. Jadi kalau di RPS itu materinya kan sama, cuma saya harus mengubah model karena perangkat pembelajaran yang diterapkan di Indonesia untuk perguruan tinggi sekarang sudah mulai ke UB. Hanya dosen-dosen diminta memperbarui perangkat pembelajaran yang intinya sama, cuma konsep-konsep capaian pembelajarannya yang berbeda. Ya. Istilah capaian pembelajaran CPM, KCPL itu sebagai mahasiswa pendidikan nanti harus familiar dengan itu. Karena nanti kalian juga membuat RPP untuk di sekolah, gitu toh. Nah, saya nyinggung-nyinggung sedikit-sedikit saja istilah-istilah itu. Yang penting dengar dulu, ya. Kata-kata itu biar terdengar dulu di telinga ya. Ambil itu nanti kita bahas di akhir, kita ngomong materi hari ini dulu, ya. Hari ini kita akan membahas epistemologi untuk teori sastra. Jadi seperti apa sih teori sastra ini yang harus kita lalui dalam satu semester biar kita bisa paham ketika nanti mau membuat presentasi kelompok. Ya. Jadi kalau di kelas yang lain presentasi kelompoknya itu dua-dua. Berapa? Kelompok mata kuliah yang lain. Tiga. Berarti hanya dua kelompok. Yang satu sendiri. Atau tiga. Oh gitu. Jadi dua-dua. Atau gimana? Iya, dua-dua, satunya tiga. Oke. Nanti saya pilihkan
untuk tugasnya, karena kan tidak bisa mengakomodir satu semester. Dalam satu semester itu kita 14 kali pertemuan. Ya, biasanya kalau jumlah kelasnya banyak, itu kan belum sampai selesai. Nah, nanti akan saya pilihkan ya materi-materi yang siap untuk dikerjakan kelompok. Ya, gitu ya, kita bahas di akhir nanti. Kita sekarang membahas epistemologi, sastra, ilmu sastra, dan tulisan. Biar kalian itu punya gambaran, punya konsep ya tentang kajian sastra, tentang teori sastra itu seperti apa. Karena ini kan langkah awal, ya ini semester satu ya. Sastra yang mungkin dulu diterima di sekolah itu adalah bahasa Indonesia, bukan sastra ya. Tetapi sub yang sudah dikompres sedemikian rupa tinggal intisarinya dan itu diajarkan di sekolah. Ketika kuliah, ya, kalian harus beradaptasi dengan banyak membaca. Mengapa? Karena bahasa Indonesia yang satu pelajaran. Itu ketika kuliah nanti dipartisi menjadi 70 mata kuliah kurang lebih. Bahasa Indonesia saja itu yang diajari. Itu nanti dibagi menjadi 70 mata kuliah kurang lebih. Ya, ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, ada yang 4 SKS, dan ada yang 6 SKS. Nah, ini bagaimana cara agar mampu menerima bahasa Indonesia yang dianggap mudah. Ketika dipecah berarti dia semakin banyak. Wah. Nah, ini bagaimana cara menerima itu, maka kalian harus menyiapkan bacaan-bacaan. Ya. Biasanya ketika mahasiswa semester 1 sampai semester 8 pun, ketika diminta untuk menyiapkan bacaan, tidak disiapkan biasanya. Ya. Padahal nanti bacaan itu, walaupun kalian saat ini merasa tidak butuh, ya, saya anggap merasa tidak butuh karena apa biasanya tidak banyak disenggol bukunya. Ya, sudah punya buku tapi kadang nggak disenggol. Apalagi yang punya buku. Apa yang disenggol? Untuk bukunya nggak ada ya. Nah, ini realitanya. Realita mahasiswa dari dulu sampai sekarang. Dari zaman saya juga begitu. Makanya teman-teman saya itu yang kebetulan beruntung. Ya, ya, seperti yang saya singgung di mata kuliah kemarin, itu kan ada modal kapital gitu ya. Nah, saya sudah masuk di lini ilmu sosial, kemudian modal kapital itu juga tidak ada. Saya dulu harus bekerja untuk kuliah. Ini satu ya yang bekerja untuk kuliah. Nggak tahu untuk tabungannya atau untuk kuliahnya. Nah, kalau untuk tabungan ya nggak apa-apa. Kalau untuk kuliah juga lebih bagus. Berarti kan tidak merepotkan orang tua. Mandiri sejak awal. Itu bagus. Nah, seperti itu teman-teman saya dulu itu awal kuliah 1 bulan berpilihan buku dapat buku semua. Jadi buku wajib sama buku pilihan itu setidaknya mereka sudah punya 4 atau 6 buku. Tapi apa? Tadi baca. Saya nggak bisa beli buku, tapi saya membaca buku-buku mereka. Syaratnya apa? Ya, saya bantu mengerjakan tugas. Itu dulu saya. Yang saya tawarkan agar saya dipinjami buku. Ada effort yang harus saya lakukan. Kadang di situ saya mengajari untuk mengerjakan. Kalau yang paling parah ya itu saya bantu mengerjakan. Disitulah yang titik tidak enaknya ketika kita tidak bisa mandiri secara perekonomian. Jadi jangan minder. Itu salah satu bentuk Tuhan memperkuat karakter, ya kan? Tak boleh ini buat kita bocor ke ruangan yang lain. Kasihan. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya dari proses itu, saya punya proses yang langkahnya berbeda dengan teman-teman saya. Dulu saya sastra Indonesia murni, bukan pendidikan seperti kalian. Saya sastra Indonesia murni, sehingga mata kuliah untuk menempuh mata pelajaran atau mata kuliah konsentrasi sastra lebih berat. 2 kali lipat dari jurusan pendidikan. Ya, karena murni harus menguasai betul. Jadi salah satu luarannya nanti menjadi sastrawan. Satu kelas itu tidak ada, hanya saya.
Jadi saat itu jumlahnya 39 kalau tidak salah kelas saya waktu kelas satu. Hanya satu yang tercetak menjadi sastrawan, saya. Yang kebetulan sekarang menjadi dosen. Ya, jadi kayak gitu. Jadi goal dalam sebuah prodi itu tidak mesti berhasil semua. Saya produk Universitas Negeri Surabaya. Sekelas negeri hanya mampu mencetak sesuai CPL-nya, CPL prodinya satu untuk sastrawan. Untuk yang di media lumayan banyak. Dan yang tidak di JPL kan, di prodinya, jadi guru. Ini kan nggak masuk. Sastra murni itu nggak bisa jadi guru. Tapi hampir separuh jadi guru. Nah, ini adalah rencana hidup yang tidak kita ketahui. Jadi kalau sastra murni itu harus menempuh kalau zaman saya dulu Akta 4. Kalau sekarang enak sudah difasilitasi pemerintah dengan PPG. Tapi PPG karena fasilitas pemerintah tidak hanya untuk sastra murni tetapi juga untuk kependidikan. Semua sifatnya wajib. Nah, ini yang membuat saya akhirnya konsentrasi diberi amanah oleh Prodi untuk mengajar konsentrasi sastra, termasuk teori sastra ini. Ya, akan saya jelaskan untuk di epistemologi ini bagaimana sastra, ilmu sastra, dan tulisan pada umumnya. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang itu. Bedanya seperti apa. Nah, nanti kebetulan kan sudah punya handphone semua ya, punya ya. Jadi kita nanti proses belajarnya sambil integrasi dengan internet untuk mencari contoh. Punya HP semua. Ada yang nggak punya HP? Nanti akan saya carikan metode lain kalau ada yang nggak punya HP. Punya semua ya? Aman ya? Oke. Kita masuk di epistemologinya. Jadi pada cabang filsafat yang kita bahas kemarin, kita masukkan di teori sastra. Sehingga kita bisa tahu asal-usul, hakikat, dan juga batas pengetahuan ilmu sastra sampai mana. Ya. Dimulai di ilmu sastra ini, teori sastra. Ya. Kemudian dalam konteks sastra, posisinya teori sastra itu ada di posisi mana? Saya minta tolong satu anak nulis di papan. Karena saya tidak bisa menjelaskan di PPT. PPT sebenarnya sudah ada ya. Ada spidol enggak? Bawa spidol enggak? Enggak ada. Enggak ada juga ya. Nanti disiapkan spidol ya kalau barangkali ya. Jelas ya. Dan saya beri anjuran saja kalian boleh berpindah-pindah kelas selama kelasnya kosong. Enggak harus selamanya di sini. Kayak gitu. Jadi kalau waktu kalian berangkat pagi itu ada ruangan yang ada LCD ya. Dan kelas itu kebetulan tidak dipakai, kalian boleh ke sana. Gitu. Oke. Kalau tidak ada, coba nanti pinjam di TU ya. Karena biar ada gambaran konkret dengan kata-kata karena nanti kalau penjelasan saja yang dicatat kadang hilang ya. Apa yang perlu saya catat? Jadi di situ ilmu sastra ini berkembang ya terus dari masa ke masa itu berkembang. Ya. Jadi nanti kalau barangkali ada di internet itu yang mem-PDF-kan bukunya Luxemburg yang saya masukkan di RPB itu dan Van Luxemburg. Nah, itu buku Barbon yang sejak saya kuliah itu dipakai. Tetapi juga saya mutakhirkan dengan referensi-referensi terbaru. Nah, itu kalau dapat itu menarik ya. Tetapi membaca buku lama itu agak sulit. Bahasanya lebih rumit. Ya, kalau kalian dapat buku itu disimpan. Ya, karena apa nanti biasanya kalian akan membutuhkan suatu ketika nanti. Jadi kalian kalau bisa zaman internet gini, yang penting kalian punya internet, ya itu bisa dapat apa? Teori, dia apa penulisnya? Grafik. Ya di RPS saya itu kan saya sudah merekomendasikan. Tapi tidak harus itu juga. Kalian boleh itu sebagai patokan kalau dapat buku itu bagus, kalau tidak dapat yang lain juga boleh. Jadi sehingga kalian punya gambaran untuk menangkap keilmuan sastra, ya. Tanpa membaca nanti kita tidak bisa menjadi apa-apa. Waalaikumsalam. Dapat? Oke. Kesusastraan coba yang paling atas.
ya. Sambil menunggu dikonkretkan itu, kemudian yang pojok sebelah sana, ya, ilmu sastra, teori sastra itu, ya. Kemudian di tengahnya sebelah sini lagi, ya, sejarah sastra, dan yang terakhir kritik sastra. Oke, jadi ini posisinya untuk teori sastra itu masuk pada sub ilmu kesusastraan. Kasih garis panah ke bawah. Oke, nanti kalian kalau mencatat tinggal dirapikan sesuai dengan kebutuhan ya. Karena mbaknya tadi juga bingung ini modelnya mau gimana. Nah ini penjelasannya itu akan terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah teori sastra, yang kedua itu sejarah sastra, dan yang ketiga posisinya kritik sastra. Ya. Biar punya gambaran yang bisa dipahami. Jadi basis keilmuan atau teori-teori nanti jadi sub di sini teori sastra. Ya. Ini nanti akan muncul mata kuliah yang dua ya, ya sampai di semester 8. Nah, ini sumber ini sejarah sastra. Sejarah sastra ini hanya nanti ada satu mata kuliah di semester 2. Sejarah. Dan ada wujud produknya nanti masuk ke kritik sastra. Ketika teori ini dimasukkan, disilangkan di sini, hasilnya ini kritik sastra. Jadi seperti itu lingkup ilmu kesusastraan. Jadi teori-teori kemudian masuk ke sejarah. Sejarah ini meliputi karya dan orang, ya, dan juga lembaga atau penerbitan ini masuk di sini. Nah, baru produk itu ketika menerapkan ini akan menghasilkan produk yang kritik sastra. Jadi seperti itu. Jadi ini epistemologi dasarnya ketika kita memahami teori sastra, ya, pada titik ini. Nah, apa sih sejarah sastra itu kita akan berusi apa? Nomor satu, pengalaman hidup pengarang. Satu. Kemudian yang kedua, itu realitas sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Yang kedua. Itu nggak usah dicatat, nanti saya kirim PPT-nya saja ya. Saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, imajinasi dan interpretasi kreatif. Ini dari pembaca ketika membaca. Bisa duduk, Pak. Nanti ketika nyatat berdiri lagi. Ya. Jadi yang ketiga, ini imajinasi dan interpretasi kreatif. Ya, ini dihasilkan oleh pengarang imajinasi, ya. Nanti akan tembus ke pembaca imajinasi itu. Bisa dibayangkan enggak? Jadi katakan saya sebagai seorang pengarang, saya menulis cerpen. Itu kan saya mengimajinasikan. Selain pengalaman-pengalaman, saya mengimajinasikan dan jadilah itu cerpen. Nah, ketika kalian membaca, imajinasi itu masuk ke pembaca atau masuk ke kalian. Ya, sumbernya kayak gitu. Nah, setelah itu kan kalian sambil membaca itu kayak kalau di film kartun ya, kalau kalian pernah nonton film kartun, itu orang ada membayangkan itu ini kan ada kayak gini gitu ya, ilustrasinya. Lah itu di imajinasi itu digambarkan begini di film-film kartun atau animasi. Ya, seperti itu. Nah, ini yang disebut imajinasi. Ketika kita membaca, kita membayangkan sesuatu di dalam cerita itu. Ya, ini proses realnya seperti itu ya. Kalian pernah kan membaca karya sastra? Jangan-jangan nggak pernah sama sekali ini. Pernah ya? Pernah. Pernah semua? Atau ada yang belum? Pengakuan dosa saja nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki mulai sekarang. Yang cowok khususnya ini. Belum. Belum pernah. Belum pernah. Oke, belum pernah ya. Kamu sudah pernah apa belum baca karya sastra? Sudah. Ini siapa namanya? Sudah. 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 Nah, ceweknya sudah, cowoknya belum. Tidak ada masalah. Kita harus pengakuan dosa biar natanya enak ya. Jadi setelah ini kalian harus berkenalan, ya, membaca. Masa membaca puisi nggak pernah, cowok? Oh, lah itu kan karya sastra, sayang. Ya, puisi itu karya sastra. Oke, ya, berarti pernah ya. Pernah baca puisi nggak? Pernah, pernah. Oh, berarti pernah kan? Nah, pernah. Jangan membayangkan kalau membaca cerpen mungkin belum ya. Terlalu panjang.
Zaman kalau SMA itu cowok membaca buku itu kayaknya cupu kan, ada jemputan kutu buku ya. Nah, mungkin itu cowok-cowok menghindari itu karena punya jiwa adrenalin gitu kan. Nah, kalau dulu saya kebetulan terlempar ke perpustakaan karena nggak punya uang jajan. Nah, uang jajannya habis buat ngojek. Selesai sudah, habis ya sudah. Daripada kan nggak keren kan duduk di kelas gitu kan nggak keren ya waktu istirahat itu kan. Ya bengong, sangat kasihan loh sana kan jajan kan. Nah, biar tidak terlihat seperti itu, saya ingin punya aktivitas yang keren. Larilah ke perpustakaan sebagai pelarian. Tapi disitulah akhirnya simbiosis mutualisme dari seolah-olah kenal buku. Bung kadang saya juga main-main aja. Kadang juga nggak membaca. Tapi ingin terlihat biar gak bengong, gak terlihat cupu gitu ya, gak punya uang saku gitu. Larilah ke perpustakaan. Ya, kenal dengan bekas perpustakaan. Tapi habit, ketika sudah menjadi habit, ya mau nggak mau kan saya akhirnya menyentuh buku itu. Yang awalnya itu hanya pelarian, akhirnya kan jatuh cinta. Nah, ini proses percintaan remaja kadang juga ada yang sikapnya jadi pelarian karena habis patah hati gitu ya. Sama siklus hidup itu hampirnya sama. Kita kembali ke alam juga seperti itu. Ada petani menanam padi nggak tumbuh, akhirnya menanam palawija, atau menanam jagung yang kadar airnya lebih rendah daripada padi. Nah, ini kan pelarian, bukan berarti melarikan diri dan mencari pelampiasan, tetapi kita beradaptasi. Itu konsep hukum alam. Jadi santai saja menyikapi apa yang ada di dalam kehidupan. Nah, ini proses imajinasi dan interpretasi karena sudah diimajinasikan, itu termasuk proses interpretasi. Ketika membaca satu puisi, biasanya, ya, kalau satu kelas saya lempar satu puisi dan maknanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, itu sampai tujuh orang memaknainya berbeda, puisi itu semakin baik. Kenapa? Karena multi tafsir. Ya. Begitu juga cerpen yang lebih kecil ruang imajinasinya. Tetapi apakah masih ada potensi imajinasi yang multi di dalam cerpen? Masih. Katakan di situ disebut tokoh Anton. Ya, kalian mengimajinasikan mungkin berbeda. Kalian membayangkan, oh karena ceritanya, deskripsinya seperti ini, dialognya seperti ini, oh ternyata Anton itu seperti siapa namamu? Z. Seperti Z. Oh kayak gitu. Oh enggak, saya membayangkan dari begini karena dia punya sikap suka membaca kayak siapa kamu? Pasha. Pasha, kayak Pasha, pakai kacamata. Nah, karena Anton ini dia juga lucu, gemesin, kayak siapa? Ahmad. Misalnya begitu. Bisa jadi seperti itu kan imajinasi. Walaupun dicerpen sama. Makanya kalian akan imajinasi ini penting loh Rek, dalam hidup. Ini bisa muncul dan kalian munculkan dengan membaca karya sastra. Apa penting? Yang membuat kalian kaya itu dari imajinasi. Kalau kalian nggak bisa memiliki imajinasi, kalian akan menjadi orang-orang yang benar-benar miskin dalam artian kehidupan, bukan miskin dalam soal harta ya. Misalnya begini, imajinasi itu ya katakan kalian punya proyek kelas membuat media pembelajaran. Kalian mencari informasi di YouTube, oh seperti ini buat begini-begini. Kok mahal? Habisnya harus beli ini. Imajinasi itu ketika hadir ke kalian. Ah, saya punya ide. Bahan yang beli ini harganya 200.000, kita ganti sama karton. Kita tinggal minta ke toko, satu aja pasti dibeli. Itu imajinasi. Yang bisa kalian rawat, kalian pupuk, kalian tumbuhkan melalui kegiatan membaca karya sastra. Itu kalau sudah terbiasa, tertanam di sini, dalam menghadapi apapun, imajinasi itu akan berbiak mudah. Ini fungsinya ketika membaca karya sastra, kalau dibawa ke kehidupan, fungsinya ke sana, imajinasi. Semiskin-miskinnya orang yang nggak bisa berimajinasi. Jika kalian membaca profil tokoh-tokoh besar, pasti mereka daya imajinasinya kuat, tahu tinggi. Ya, ini ya fungsinya yang kalian manfaatkan dengan membaca karya sastra. Tidak fungsi secara langsung. Ya.
Kemudian, kenapa kreativitas atau imajinasi itu bisa macam-macam? Karena menggunakan medium yang namanya bahasa. Ini poin plus karena kalian mengambil jurusan tanpa bahasa, kita tidak menjadi satu pemikiran. Ya, sebenarnya saya hubungkan dengan filsafat keilmuan yang kemarin saya bahas secara online dengan terputus-putus karena ada jaringan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini ketika dibawa ke sini bahasa, apakah bisa membawa kemaslahatan untuk umat, untuk agama? Bisa. Kalian menyebut ini apa? Hmm? Jangan ragu-ragu, nggak suka saya ragu-ragu. Menghapus. Spidol. Oke. Kita sepakat ya, ini disebut spidol, ini disebut dengan menghapus. Coba bayangkan, nggak ada bahasa, nggak ada kesepakatan itu. Ya. Secara sederhana ya. Yes. Tak kasih contoh konkret, bahasa itu luas dan kaya. Kalian dari daerah yang berbeda-beda kan? Ya, ini kemajemukan bahasa. Perhatikan dengan baik. Kamu menyebut apa? Bahasa Jawa, pakai bahasa Jawanya ya. Kamu menyebut apa tadi? Aktivitas itu tadi kamu sebut dengan bahasa Jawa loh. Logur yang belakang jatuh. Kalau bahasa Indonesia, kalian ada istilah menyebut begini itu ceblok. Saya ada yang ceblok. Nah itu bahasa Jawa ya. Karena kita pernah di bahasa Indonesia, kita bawa ke bahasa Indonesia sekarang. Ini tadi apa? Kita sebut apa? Jatuh. Dalam bahasa Indonesia, nanti kalian akan berkenalan dengan itu. Satu kata makna jatuh bisa macam-macam. Ini satu. Orang naik motor, kemudian jatuh. Ya. Naik pohon, dan jatuh. Ya. Itu maknanya sudah berbeda-beda. Satu kata jatuh, satu kata yang sama. Siapa namamu? BB. Namamu? Zen. BB sama Zen dalam satu kelas, dalam satu ruangan. Baby. Baby, oke baby. Ya. Dalam satu ruangan, ya. Dalam satu kelas, dalam satu waktu dari semester 1 sampai semester 8. Sering kerja kelompok bareng, ya. Sering bersama-sama kemana-mana. Akhirnya Zen jatuh duluan. Baby belum. Akhirnya dia memiliki upaya bagaimana dia juga bisa jatuh. Jatuh apa itu? Mengarah kemana kira-kira jatuh? Ke percintaan. Akhirnya lahir dua kata dari kata jatuh itu namanya frase. Ya. Kalau satu kata ya berkembang tetapi maknanya masih serumpun ditambah kata cinta, jatuh cinta. Sakit nggak? Sakit nggak? Kalau dua-duanya ya, ya. Kalau kalau apa? Kalau apa? Ayo, ayo, baby, baby, jangan malu-malu. Nah, satu. Kalau ada cintanya enggak? Silakan ditafsirkan. Nah, ayo, ayo, kamu. Ya. Ada sinyal loh, Zen. Ada sinyal loh ya, Zen ya. Saya mau mencoba membukakan pintu sedikit. Jadi kayak gitu, ya. Kata siapa? Cinta itu enggak sah. Sebelum jatuh cinta, aktivitas biasa-biasa saja. Ya. Tiba-tiba di situ nanti ada yang disebut
malah rindu. Ya, wah nggak ada ceritanya rindu nggak sakit. Makan jadi gak enak, tidur jadi gak enak. Benar nggak? Ya. Mencinta itu satu. Ya. Nggak terobati gelisah, makan gak enak, tidur gak enak. Ya. Sakit. Karena dari kata ja, itu dipelajari, Rek, dalam bahasa. Gampang ya? Ini cara menganalogikan. Kalau saya mau beritahukan manfaat bahasa bahwa kemaslahatan gimana? Salah satunya itu. Ya, kayak gitu. Jadi kalian harus bisa hakikat bahasa itu seperti apa? Kalian harus tahu. Kalau tahu, ya, kalian bisa menjadi ahli. Ya. Bahasa, kalau kalian nggak pernah membayangkan, itu bisa masuk ke ranah hukum. Sekarang bisa ahli bahasa di hukum. Karena sekarang orang-orang sudah pandai memplesetkan kata-kata. Polisi nggak bisa menyelesaikan itu, panggil ahli bahasa. Ahli bahasa kalau sudah masuk ke ranah hukum, bayarannya sudah tidak 750.000. Oke, gitu. Bisa berupa mobil, bisa berupa tanah, bergantung negosiasi di awal. Kalau kemarin saya memberi contoh lebih tinggi mana? Ya, guru bahasa Indonesia sama dokter. Bisa sama, bahkan bisa lebih kaya ahli bahasa, guru bahasa. Kalau bisa memanfaatkan bahasa. Ini loh, satu skill yang nanti kalian bisa mengelola untuk menjadi nilai tambah kalian. Mumpung semester satu nanti tak ajari menciptakan portofolio. Jadi selain saya ngajar di sini, yang dunia pengajaran, dunia pendidikan, ya, seperti realita yang disebutkan Mbak Baby kemarin gajinya berapa, segitu-segitu ya. Tapi kita punya celah untuk masuk ke sana, masuk ke sana, masuk ke sana. Hakikat pertama kita guru, tapi punya bekal ilmu yang bisa kita sondingkan ke beberapa bidang. Oke, di situ. Kalau ke hukum itu bisa begitu. Ini real. Sekarang kasus di Indonesia, kalau sudah mulai melempar-lempar kata-kata, ahli bahasa dipanggil. Bagaimana saya bisa masuk ke sana? Branding diri mulai sekarang, mumpung semester nanti saya ajarin ya di sana. Jadi orang bahasa bisa juga melebihi profesi dokter. Ini saya memang belum masuk ke sana dan fokusnya tidak ada ketertarikan di sana. Jadi dosen saya ya itu menceritakan begitu, dapat tanah, dapat mobil dari satu proyek menyelesaikan proses hukum. Begitu. Oh, oke. Nanti kalau saya sudah waktunya mungkin akan ke sana, tapi saya masih belum tertarik. Jadi gitu. Ini bahasa sebagai medium makna. Dari kata jatuh tadi bisa berkembang demikian rupa jatuhnya. Ya, jatuh cinta tetap sakit. Jangan menganggap bahwa jatuh cinta itu enggak sakit. Ya, sakit. Tetapi di sisi sakit itu ada spirit yang juga ditawarkan. Karena Zen tuh dengan baby, akhirnya Zen semakin semangat kuliah, ya baby makin semangat kuliah. Ada adrenalin yang terpacu bisa, ya motivasi yang terpacu bisa. Yang awalnya mungkin malas-malas nggak punya motivasi, sekarang sudah punya motivasi. Nah, ini plus minusnya. Oke, kita berkembang ke materi selanjutnya, biar nggak terjatuh di lubang yang sama terus ya. Bahaya nanti, baper nanti ya. Ilmu sastra, ya. Sekarang kita masuk ke ilmu sastra, jadi teori sastra ini adalah kajian sistematis yang digunakan untuk memahami karya sastra. Ada ilmunya, ada alatnya. Ya. Sekarang gini, tak kasih ilustrasi yang gampang. Aduh sakit tangan. Ya, pahami bentuk ya, pahami bentuk ya. Oke, pahami bentuk ya. Rata apa enggak? Tidak. Kalian membayangkan ini diratakan dengan apa? Atau dibentuk dengan apa? Cetakan, manual. Kalau ini jelas cetakan ya. Jadi dia bentuk ini. Berarti cetakan itu disebut A untuk menghasilkan ini. Ya. Awalnya dia biji plastik, ya. Biji plastik yang lentur.
ketika dipanaskan itu ketika digodok, ya. Kemudian dimasukkan ke cetakan dan dia akhirnya berbentuk begini. Oke, konkret ya, bisa dipahami ya alat ya, fungsinya alat ya. Jadi untuk membentuk sesuatu. Ilmu sastra itu sama dengan alat tadi. Akhirnya membentuk ini. Ilmu sastra digunakan ke karya sastra, ke pengarang, ke pengalaman-pengalaman pengarang, ke penerbit, ke komunitas, itu akan menghasilkan pemaknaan terhadap karya itu. Fungsinya di situ. Jadi ilmu sastra untuk memahami hal itu. Ya, nanti akan ada teori-teori strukturalisme, ya, feminisme. Feminisme itu soal keperempuanan, patriarki untuk laki-laki membahas eh, sesuatu khasanah di dalam laki-laki. Ya. Postkolonial, berarti kolonial itu penjajahan. Postkolonial berarti setelah penjajahan apa yang ditinggalkan. Dan banyak lagi, dan banyak lagi. Itu sub keilmuannya. Nanti kita akan menyenggol-nyenggol sedikit. Ya, karena dulu saya mencoba untuk menyenggol semuanya di semester 1. Gak dapat apa-apa. Karena terlalu sulit. Jadi kenalan saja ini ya. Cara gampangnya masuk ke sana gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya, itu nanti akan ada disiplin-disiplin. Kalau gabung dengan psikologi, jadi psikologi sastra. Kalau gabung dengan ilmu sosiologi, namanya sosiologi sastra. Ya. Kalau dimasukkan ilmu agama, itu jadi religiusitas. Membahas soal unsur-unsur agama di dalam loh, majmuk kan. Kamu bisa masuk kemana-mana, soalnya tadi hukum, ya bisa masuk ke sini. Jadi pembiakan-pembiakan itu terus terjadi ilmu itu, sehingga masuk kemana-mana ilmu sastra, ilmu bahasa masuk kemana-mana. Ya, ini potensi kalian bisa masuk kemana-mana. Ya, profesinya guru SMA. Ya, keterampilannya, ya, ini yang membuat kalian bisa nggak bisa lebih kaya dari dokter tadi. Keterampilan, skill. Ijazahnya sarjana pendidikan untuk jadi guru. Tapi soft skill itu yang membuat kalian bisa lebih tinggi dari siapapun. Oke? Jadi jangan jadi orang B aja. Harus punya soft skill. Ya, sampai di situ. Sehingga nanti hubungan sastra dan ilmu sastra itu bisa berkembang-kembang dan bermacam-macam. Jadi hakikatnya kalian bisa ngerti tadi, kemudian tujuannya untuk mempelajari ilmu sastra bahasa itu untuk apa? Sudah saya beri gambaran konkret ya. Kemudian produknya. Nah, kalau dalam karya sastra tadi kayaknya masih belum paham produk. Produk di dalam sastra adalah satu puisi. Berarti mas-masnya tadi sudah pernah baca karya sastra. Kemudian prosa, prosa ini dibagi menjadi buahnya, ya, cerpen, novel, roman, ya, sage, fabel, buahnya sekali, ya. Kemudian yang satu lagi drama. Drama ini nanti teks yang agak berbeda dari prosa, ya, yang kalian lihat di sini masuk perpustakaan, masuk cari yang namanya puisi, cari yang namanya cerpen, cari yang namanya novel. Weh, sudah tahu, bukunya sudah tahu, dibolak-balik, nggak perlu dibaca. Kenalan aja ya, say hello. Buka, oh puisi bentuknya gini, oh cerpen ini begini, oh novel begini. Tugas setelah ini begitu saja, masuk ke perpustakaan, biar tahu. Ya nggak perlu dibaca, ya, nggak boleh membaca, nggak boleh meminjam, berkenalan saja, ya, karena semua harus kenal dulu. Nggak mungkin jatuh cinta tanpa kenalan. Ya. Kecuali jatuh cinta ini ya, sebelah tangan ya. Nggak perlu kenalan. Yang penting aku mencintaimu, nggak perlu kamu mencintaiku. Nah, itu namanya cinta platonik. Ya. Cinta platonik itu cinta yang tidak perlu dibalas dan tidak perlu orang yang dicintai itu tahu. Yang penting aku mencintai. Bisa jadi kayak cintanya Sapardi itu ya, cinta platonik. Ya, jadi kayak gitu. Kemudian hal yang perlu saya sampaikan lagi setelah produk
Coba kalian ketikkan di HP masing-masing esai tentang kemiskinan. Sudah muncul? Sudah diklik? Sudah? Masukkan Google. Kalau sudah, nanti kan ada tawaran-tawaran link. Kalian klik satu. Sudah? Yang sudah bilang sudah. Sudah dapat? Sudah? Yang sudah dicermati. Modelnya kayak apa? Di scroll-scroll cepet aja. Itu namanya skipping. Membaca cepat. Di scroll-scroll-scroll sampai tulisan itu berakhir. Oke? Sudah? Sudah? Kedua, masukkan cerpen kemiskinan. Sekarang yang kedua, dari cerpen kemiskinan. Scroll-scroll, baca cepat. Oke, baby. Sampaikan apa yang kamu dapatkan. Oke. Yang pertama dan yang kedua. Jadi kemiskinan itu merupakan sebuah kondisi di mana seseorang itu memiliki kekurangan. Hmm. Mungkin bisa jadi dari segi finansial atau yang lainnya. Kemudian untuk yang cerpen, saya dapat cerpen judulnya Kemiskinan Bukan Halangan. Karyanya itu asal siswa SMA kita bacanya. Di dalam cerpen tersebut diceritakan seorang perempuan bernama Citra yang berasal dari keluarga miskin. Ayahnya petani yang penghasilannya tidak seberapa, sedangkan ibunya merupakan pengurus rumah tangga dan sekali membantu ayahnya di sawah. Nah, diceritakan di sini Citra tersebut seorang anak yang bermimpi menjadi seorang dokter. Kemudian dia tidak pernah mengeluh dalam keadaan dan dia percaya bahwa suatu saat dia bisa meraih mimpi tersebut. Kemudian waktu berlalu dan Citra akhirnya menjadi dokter. Tadi, apa yang kamu temukan perbedaan dari kedua jenis? Yang dari Dari esai sama cerpen itu. Apa yang membedakan? saya meskipun kemiskinan itu di sebuah kondisi yang kita jalani sekarang, tapi kita harus punya mimpi yang besar dan optimisme yang tinggi, di mana suatu saat kita pasti bisa meraih cita-cita kita. Untuk value-nya yang disampaikan oleh Baby adalah value. Jadi, aktivitas ini saya tidak mengarah ke value, tetapi lebih mengarah ke bentuk. Ya. Artikel itu bentuknya seperti apa, cerpen bentuknya seperti apa. Ini yang akan membedakan tulisan biasa dengan cerpen. Ya. Di esai mungkin itu tidak ada estetikanya. Estetikanya ada tapi tidak tinggi. Tapi di cerpen itu ada bahasa-bahasa yang mungkin tidak ditemukan di esai. Ya. Semi ilmiah karena esai adalah semi ilmiah. Kalau cerpen itu kreativitas bahasanya. Ya, itu. Jadi dua itu mungkin di esai nggak ada yang namanya dialog. Iya, di cerpen ada yang namanya dialog. Ini yang akan membedakan. Ilmu sastra salah satunya yang akan membedakan jenis tulisan. Ya, yang akan mengupas sampai ke dalam. Itu fungsinya ilmu sastra. Jadi, kalau ditarik simpulan epistemologinya, ya, berarti bagaimana ilmu sastra itu menghasilkan pengetahuan
ya, yang diperoleh dari karya sastra. Seperti itu. Nah, dari cerpen yang dibaca Baby dan disampaikan sekilas tadi, ternyata ya anak biasa, orang biasa, perekonomian biasa juga bisa menjadi seorang dokter. Bagaimana upayanya itu di cerpen itu akan disebutkan upaya-upaya trik-triknya. Nah, ini loh, kalau kita mau membaca karya sastra, oh ternyata ketika katakanlah kalian pada posisi orang tuanya itu anakmu kepingin kuliah kedokteran. Aku dulu membaca cerpen ini begini, caranya. Di cerpen itu berat. Coba saya mengikuti jejak di situ. Nah, ini dari cerita kehidupan. Ada cerita real begitu. Nggak mungkin seseorang nulis tanpa ada realitanya. Ya, tidak ada seperti itu. Pasti di realita pasti ada. Nggak mungkin sastra itu berangkat dari ruang kosong yang disebut imajinasi. Imajinasi itu memperindah pengalaman. Sehingga jadilah karya sastra. Karya sastra itu menjadi ruang baru. Bukan ruang seorang anak dan ibunya, perjuangan mereka sampai akhirnya mengantarkan si anak ini menjadi dokter. Tidak hanya itu. Ya. Ketika itu kalian lihat, "Wih, keren ya, kok bisa ya." Nah, ketika itu dimasukkan ke dalam cerpen, ada yang namanya estetika, yang medianya bahasa, itu menciptakan keindahan. Rasa sakit itu bagaimana digambarkan benar-benar sakit. Ya, itu melalui medium bahasa. Jadilah karya sastra yang bisa menginspirasi kita. Nah, itu ya. Saya salah satu orang yang banyak belajar dari karya sastra. Karya sastra banyak mengajari saya tentang arti hidup. Kalau kalian ingin survive menjalani hidup, salah satu hal yang harus kalian lakukan membaca karya sastra. Ya, membaca itu bagaimana, Pak? Jangan dari dulu saya membaca itu hanya untuk mendapatkan hiburan. Fungsinya ilmu sastra, teori sastra untuk itu. Ya, tetapi kalau kita untuk menjadi pembaca yang eh, personal, bukan pembaca kritis, materi ketiga. Jadi nanti tidak setiap hari presentasi, tapi sesuai dengan eh, materi yang ada di situ ya. Jadi puisi kapan, cerpen itu di pertemuan keberapa lah itu presentasinya. Jadi enggak urut. Nanti yang kelompok terakhir ketiga itu pertemuan ke-9 setelah UTS, presentasi ilmu sastra dan ilmu psikologi. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan?